Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rik dari semester 1 di Universitas Indonesia. Pada kesempatan tes digital marketing ini, saya akan membahas mengenai tren digital marketing Indonesia di tahun 2026 dengan fokus pada penggunaan AI atau AI dalam industri e-commerce. Topik ini saya pilih karena perkembangan AI saat ini sangat masif dan sudah benar-benar mengubah cara perusahaan melakukan pemasaran digital. Kemudian bagaimana kondisi digital marketing di Indonesia? Jika kita melihat kondisi digital marketing saat ini, pertumbuhannya sangat pesat. Indonesia merupakan salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara berdasarkan berbagai pemberitaan dari media seperti Kompas, Data-Data, dan CNN Indonesia. Transaksi e-commerce yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, pengguna internet di Indonesia ini sudah ratusan juta. Dan termasuk juga salah satunya adalah penggunaan media sosial yang sangat aktif di antara kalangan muda sampai kalangan tua juga sudah menggunakan sosial media. Dan waktu rata-rata yang digunakan masyarakat juga ya, dalam menggunakan internet sudah sangat cukup tinggi. Artinya, hampir seluruh aktivitas pemasaran sekarang berpindah menjadi dari ranah konvensional ke ranah digital. Dan perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan pemasaran konvensional seperti billboard atau brosur, tapi lebih ke fokus iklan di media sosial, Google Ads, Marketplace Ads, influencer marketing, dan strategi lainnya yang berbasis data. Kemudian industri yang dibahas e-commerce. E-commerce di Indonesia berkembang sangat cepat dan persaingannya sangat ketat. Marketplace bersaing dalam hal antara lain harga, promo, gratis ongkir, flash sale, dan tentunya strategi digital marketing lainnya. Saat ini, perusahaan e-commerce tidak bisa hanya mengandalkan diskon. Mereka harus memahami perilaku konsumen secara mendalam. Sinilah AI mulai berperan besar. Dia tren penggunaan di dalam tren penggunaan AI dalam marketing. Salah satu tren terbesar saat ini adalah penggunaan AI dalam digital marketing. AI digunakan dalam berbagai hal. Misalnya pertama chatbot otomatis, kemudian customer service sekarang banyak menggunakan chatbot yang beroperasional selama 24 jam yang bisa menjawab pertanyaan seluruh customer secara umum. Dan juga chatbot ini berperan biasanya langsung merespons secara instan. Kedua, personalisasi produk. Setiap kali kita membuka marketplace, produk yang muncul berbeda-beda tergantung dari riwayat pencarian kita. Itu merupakan hasil kerja AI. Jadi yang mana algoritma AI dapat membaca, bisa dibilang seperti membaca pikiran kita. Ya. Kita membuka satu hal, kemudian eh, halaman berikutnya nanti bisa direkomendasi dari AI itu sendiri. Ketiga, rekomendasi produk otomatis. Sistem membaca pola belanja kita, lalu menawarkan produk yang kemungkinan besar kita beli. Yang keempat, AI untuk pembuatan konten dan analisis iklan. Sekarang bukan caption iklan dan headline bisa dibuat dan diuji performanya menggunakan AI. Jadi AI bukan lagi masa depan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam perkembangan digital marketing yang modern. Kemudian AI dalam customer journey and funnel. Kalau kita kaitkan dengan konsep customer journey, AI membantu di setiap tahap. Pada tahap awareness ini, AI membantu menargetkan iklan pada orang tepat berdasarkan minat dan perilaku. Pada tahap interest, konten yang ditampilkan sudah dipersonalisasi. Pada tahap consideration, muncul retargeting ads atau reminder produk yang pernah kita lihat. Pada tahap proses, muncul promo khusus yang sesuai dengan profil kita. Pada tahap loyalty, perusahaan mengirim email atau notifikasi berdasarkan histori belanja kita. Jadi AI yang membuat seluruh pejalan pelanggan menjadi lebih terarah dan lebih efektif.
Kemudian konten marketing dan data analytics. Dalam konten marketing, AI dapat membantu perusahaan menganalisis konten mana yang paling banyak engagement, yang posting terbaik, target audiens yang paling potensial, dan conversion rate dari setiap campaign. Dengan adanya data analytics, perusahaan bisa menghitung ROI secara lebih akurat. Tidak lagi berdasarkan feeling, tetapi berdasarkan data. Inilah yang membuat digital marketing sekarang sangat terukur dan strategis. Kemudian, eh, tantangan apa saja yang ada pada digital marketing ini? Namun ada beberapa tantangan. Pertama, ya iklan digital yang semakin mahal karena persaingan tinggi. Dua, regulasi perlindungan data pribadi semakin ketat. Tiga, ketergantungan pada algoritma platform seperti Instagram, TikTok, dan Google. Keempat, tidak semua UMKM memiliki kemampuan atau interaksi digital yang cukup untuk memanfaatkan. Jadi walaupun peluang besar, tetap ada hambatan yang perlu diatasi. Dan apa saja yang menjadi potensi peluang dalam berusaha di digital marketing. Di sisi lain, peluangnya juga sangat besar. Populasi digital sangat besar, mobile commerce terus meningkat, AI semakin terjangkau dan mudah diakses, integrasi antara e-commerce dan social commerce seperti TikTok Shop juga membuka peluang baru. Artinya perusahaan yang mampu beradaptasi dengan akan memenangkan pasar. Dan berdasarkan paparan tersebut, ada beberapa rekomendasi strategi yang akan saya berikan. Yang pertama, perusahaan harus mengintegrasikan AI dalam personalisasi dan mengoptimasikan SEO dan SEM berbasis data. Kemudian menggunakan marketing automation untuk efisiensi. Yang keempat, menerapkan strategi omnichannel. Dan yang terakhir, menginvestasikan keamanan data pelanggan. Kesimpulannya, AI dalam digital marketing bukan sekedar tren, tapi juga sudah menjadi fondasi strategi pemasaran modern di Indonesia. Kemudian presentasi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang disampaikan. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.